Sejarah peninggalan di wilayah Kecamatan Pasar Rebo pada era kolonial. Kecamatan Pasar Rebo dinamakan Pasar Rebo ini karena berkaitan dengan hari atau jam buka pasar di kawasan itu pada zaman dulu, alias zaman kolonial Belanda. Dulu saat Jakarta masih bernama Batavia, pasar di kawasan itu hanya buka di hari Rabu, sementara hari-hari lainnya tutup. Dikarenakan hanya buka di hari Rabu, masyarakat kemudian menyebut dan menamai kawasan itu dengan Pasar Rabu. Namun, karena pelafalan masyarakat Betawi, kata Rabu berubah menjadi Rebo. Karenanya, hingga kini, kawasan itu disebut Pasar Rebo. Berikut adalah jejak peninggalan Belanda di wilayah Pasar Rebo. 1. Kampung Gedong. Kelurahan Gedong di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, memiliki sejarah yang kaya sejak era kolonial. Pada masa itu, wilayah ini dikenal dengan nama Tanjung Timur, atau dalam bahasa Belanda Tanjoeng Oost. Nama ini merujuk pada sebuah landhuis, atau rumah peristirahatan besar, yang dibangun sekitar tahun 1756 oleh Pieter van de Velde, seorang anggota Dewan Hindia, Raad van Indi, dari Amersfoort. Rumah tersebut dinamai Groeneveld, yang berarti lapangan hijau, mencerminkan pemandangan hijau subur di sekitarnya. Setelah kematian Van de Velde pada tahun 1759, properti ini beberapa kali berganti kepemilikan. Pada tahun 1763, Jacobus Johannes Kraan mengambil alih dan merenovasi rumah tersebut dengan ornamen bergaya Louis XVI, serta sentuhan dekorasi Tionghoa pada pintu dan jendelanya. Keluarga Kraan kemudian mewariskan properti ini kepada keluarga Van Riemsdyk, yang mempertahankannya hingga awal Perang Dunia II. Nama Kampung Gedong berasal dari sebutan masyarakat setempat terhadap rumah besar tersebut, di mana Gedong berarti gedung atau bangunan besar. Meskipun bangunan ini pernah dijadikan mes oleh Polri antara tahun 1962 hingga 1985, sebuah kebakaran hebat pada tahun 1985 menghancurkan sebagian besar struktur aslinya. Saat ini, sisa-sisa bangunan tersebut masih dapat ditemukan di dalam area asrama Polantas di Pasar Rebo, menjadi saksi bisu sejarah panjang Kelurahan Gedong. 2. Gudang Air Pasar Rebo. Gudang Air Pasar Rebo yang terletak di JL Raya Bogor, Jakarta Timur. Kita ketahui, gudang air merupakan nama yang lebih dikenal oleh masyarakat untuk menyebut penampungan air yang semula dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Batavia. Bangunan ini terletak di Jaselendot Raya Bogor KM 22, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bangunan ini merupakan bangunan milik Pedam Jaya yang izin penggunaannya saat ini dipegang oleh PT Aetra Air Jakarta, Tbk. Dari angka tahun yang terletak di bagian atas teras bangunan ini, diketahui bangunan ini mulai beroperasi pada tahun 1922. Sejak terjadinya bencana letusan gunung Salak tahun 1696 dan ditambah dengan kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat penebangan hutan besar-besaran guna pembukaan lahan perkebunan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, berpengaruh buruk bagi lingkungan di sekitar. Benteng Batavia, proses sedimentasi dan pendangkalan sungai membuat meluapnya kotoran. Air menjadi keruh dan berbau. Nyamuk dan lalat berkembang biak dengan subur di rawa-rawa yang tergenang. Kondisi sungai yang tidak sehat bertolak belakang dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan sungai sebagai sumber air. Tentu saja bukan hal mudah merubah cara hidup yang sudah bertahan lama. Sejak dulu, untuk mendapatkan air bersih, masyarakat memang sudah bergantung pada aliran Sungai Ciliwung. Kemudian pada 1918 hingga 1920, pemerintah Hindia Belanda membangun perpipaan dari Ciburial ke Batavia sepanjang 50,3231 km, atau dikenal dengan sebutan Gemeente-Stad Waterleidingen van Batavia. Melalui penelusuran data pipa yang muncul di permukaan, jalur yang ditempuh oleh pipa-pipa tersebut berasal dari Ciomas, tempat sumber mata air Ciburial, Bogor, 3 Makam Pangeran Wiraguna,
Makam Pangeran Wiraguna terletak di Jalan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, tepatnya di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu. Pangeran Wiraguna diyakini sebagai tokoh yang berperan penting dalam sejarah kawasan tersebut. Ada beberapa versi mengenai asal-usul Pangeran Wiraguna. Salah satu versi menyebutkan bahwa ia adalah Hendrik Lucas Cardel, seorang arsitek asal Belanda yang melarikan diri ke Banten pada tahun 1675 dan memeluk Islam. Di Banten, ia mendapat gelar Kiai Arya Wiraguna dari Sultan Abu Nasar, Abdul Kahar atau Sultan Haji. Setelah beberapa waktu, Cardel pindah ke Batavia dan membuka lahan di daerah yang kini dikenal sebagai Ragunan. Nama Ragunan diyakini berasal dari kata Wiraguna. Versi lain menyebutkan bahwa Pangeran Wiraguna adalah keturunan Kerajaan Majapahit, tepatnya putra dari Prabu Brawijaya Vinsans, raja terakhir Majapahit pada abad ke-15. Ia dikenal sebagai sosok yang gigih melawan penjajah Belanda di Batavia. Meskipun terdapat perbedaan versi mengenai asal-usulnya, masyarakat sekitar makam tetap menghormati Pangeran Wiraguna sebagai tokoh penting dalam sejarah lokal. Makamnya hingga kini dijaga dan dirawat oleh warga setempat sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah Jakarta. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu support channel kami kitabahas.id dengan cara like, comment, dan subscribe. Apalagi yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.